Ikhwah fillah, sahabat-sahabat, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Mohon maaf saya lupa bawa kitabnya ya. Jadi pakai kitab anak muda. Kitab bid'ah. PDF. Bisa ditampilkan silakan. Tapi ini Arab semua ya. Enggak ada kumisnya. Jenggot juga enggak ada. Ya, Arab gundul namanya. Kita masuk ke kitab Risalah Al-Qushairiyah. Pembahasannya tentang Al-Khalwah wal-Uzlah. Khalwat dan uzlah. Apa arti khalwat? Menyepi. Bukan menyepi juga ya. Menyendiri. Kalau uzlah, menyepi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Khalwah dari kata khala, ya, yakhlu khalwatan. Artinya mencari tempat yang sepi untuk ya menyendirilah ya. Kalau uzlah menjauh, ibti'at anil kathrah, menjauh dari kebanyakan orang. Itu yang disebut dengan uzlah. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman kita yang cinta kajian akhir zaman. Sekarang ada yang ngajak buat perumahan akhir zaman. Ngerti nggak maksudnya? Pakai hadis akhir zaman, hadis uzlah. Tapi lagi-lagi kita katakan, kalau mau jualan rumah, mau bisnis aja. Jangan pakai hadis ini. Hadis ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perumahan proyek akhir zaman. Kenapa? Di hadis itu disebutkan beruzlah itu sendiri, bukan buat komplek di tengah hutan. Kalau buat komplek di tengah hutan berarti sendiri atau rame-rame? Hah? Rame-rame. Kalau ente mau bisnis aja. Pakai foto Ustadz akhir zaman, boleh. Tapi jangan pakai hadis ini. Ini pemalsuan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hati-hati. Kadang-kadang ini dai-dai ini diiringi, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Dan saya sudah ketemu beberapa ustadz kita sudah ada juga yang wafat dulu dimanfaatkan dan duitnya dibawa lari, dan bukan 1-2 ustadz. Ya, mohon doa. Saya bukan orang gimana-gimana, kita wong cilik ya. Mohon doa semoga saya dijaga oleh Allah SWT dan teman-teman kita semua, amin ya. Babul khalwah wal uzlah. Bab khalwat dan uzlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qushairi. Jadi Imam Sufi nih, periwayat hadis. Apa arti periwayat hadis? Berarti dia sama seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Bedanya Allah memasyhurkan Imam Bukhari sebagai imam ahli hadis. Sedangkan dia dimasyhurkan sebagai imam ahli tasawuf. Coba lihat lafaznya ya. Ini saya zoom ya. Wa bihi ilaihi qala akhbarana. Kelihatan akhbarana? Ada lafaz akhbarana, kelihatan? Apa arti akhbarana? Nanti ba'da Isya ada kajian hadis. Semoga kalau ada waktu luang ba'da Isya perut dulu, jam 8 kita mulai. Ya, kajian Sahih Muslim, hadis pertama. Kemarin baru pengantar tentang ulumul hadis, hadis sahih, hasan, dhaif. Mungkin masih ingat sebagian. Kalau lupa kita ingetin lagi. Nah, ini lafaz yang bakal kita temui dalam Sahih Muslim. Di Sahih Muslim, Imam Muslim sering mengatakan akhbarana Muhammad bin Fulan an Fulan dari Rasulullah SAW. Jadi ini lafaz yang digunakan oleh ahli hadis untuk meriwayatkan hadis. Berarti Imam Qushairi ini boleh disebut periwayat. Makanya sebenarnya antum kalau dapat di teks-teks buku terjemahan ada tulisan HR gitu ya. Hadis riwayat.
Imam Qushairi ini punya riwayat sendiri. Kumpulan Imam Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Kumpulan Imam Muslim, hadis riwayat Muslim. Cuma imam ini nggak terkenal sebagai periwayat hadis, maka tidak ada antum dengar hadis riwayat Al-Qushairi. Cuma dia bisa disebut, boleh disebut oleh ahli hadis, diperkenankan. Kalau ahli hadis enggak, ya. Baik. Apa kata beliau? Akhbarana Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan. Ya, nama gurunya nih. Nama gurunya Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan. Qala akhbarana Ahmad bin Ubaid Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muawiyah. Qala haddatsana Al-Qa'nabi. Ya. Ini saya kasih tahu yang sezaman dengan Bukhari Muslim itu Imam Abdul Aziz bin Muawiyah, ini dia. Ini sezaman dengan Imam Bukhari dan Muslim. Oke? Ini seperguruan dengan Imam Muslim. Mereka sama-sama ngaji kepada Imam Qa'nabi. Imam Qa'nabi tinggal di Makkah. Ya, Imam Qa'nabi ini. Kelihatan Qa'nabi? Ya? Selamat pusing ya. Ini kita mau kasih tahu sekedar informasi saja supaya antum melihat hadis itu enggak semudah downloadan. Hadis itu dia dapat dari Imam Ali bin Ahmad bin Abdan, ya, beliau dari Al-Basri, dari Basrah, pindah ke Abdul Aziz bin Muawiyah. Mereka ini ngaji ke Mekah. Imam ini tinggalnya di Qushair, Naisapur. Naisapur itu sekarang Iran. Jadi dulu itu Iran adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai hari ini masjid di Naisapur masih Ahlus Sunnah kebanyakan. Sampai sekarang. Cuma karena pemerintahan resminya Syiah, mereka tidak bisa seleluasa seperti kita. Sebaliknya di Saudi, resminya Wahabi, Ahlus Sunnah seperti kita nggak bisa buat pengajian seperti ini di sono. Antum nggak bisa buat maulidan di sono. Ya, langsung dibubarin sama askar. Bukan karena corona, bukan karena kerumunan, tapi karena memang di situ dianggap bid'ah. Jadi nur salawat sudah pindah ke negeri ini. Penanda nur salawat masih ada maulidun Nabi sallallahu alaihi. Jadi maulid Nabi itu yang penting bukan apa-apanya, salawatnya yang paling penting. Nggak ada lagi itu. Yang kedua baru kisahnya, yang ketiga ngumpul-ngumpul berjamaahnya. Ya. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim, kata Qa'nabi dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari Abu Hazim, dari Ba'jah bin Abdullah bin Badr Al-Juhani, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, lihat nggak paling atas ujung? Ya salam. Kelihatan? Abu Hurairah, ya. Ini titiknya nggak muncul ya, itu ada ya-nya. Abu Hurairah. Yang paling atas kanan. Abu Hurairah ini yang habis dibicarakan oleh salah satu pendakwah juga ya. Masih ingat antum? Abu Hurairah ini sosok pelembaga katanya. Dipertanyakan Abu Hurairah. Dulu yang membahas begitu di Mesir itu namanya Abu Rayyah. Siapa namanya? Abu Rayyah itu terkenal dengan benderanya Inkarus Sunnah. Inkar apa? Inkarus Sunnah. Paham? Maka judul kitabnya Adwa'u Sunnah Muhammadiyah, apa judul kitabnya si Abu Rayyah itu dulu? Kita waktu S1 diskusinya emang begini. Lah ini sudah jadi panutan umat, kok masih puber kayak anak S1. Agak sedih kita melihatnya. Saya tadi sering merekomendasikan orang kalau ngaji tasawuf lewat fulan ini. Ternyata Masya Allah ya, puberitas ini kalau belum dibersihkan dari dalam kolbu dan akal akan kambuh seketika ya. Mohon doa untuk kami juga supaya itu nggak kambuh-kambuh ya. Tapi saya 2006 sudah sembuh insya Allah. 2006 ketemu Syekhna Muhammad
Hasan itu, alhamdulillah saya sudah enggak begitu. Wah, ini enggak ada ekonya ya. Alhamdulillah, kayak mau ngedangdut aja gitu. Tes. Mafisud? Ada suaranya? Kenceng? Wah, kencengin Pak Panji. Pak Panji ini namanya bid'ah. Nama kok Panji ya? Tapi orangnya soleh Pak. Baik. Dari mana nih? Ya. Ini kita baru baca sanad ya. Kita belum baca matanya. Kurang kenceng Pak, dikit lagi ya. Abu Hurairah diperkirakan wafatnya tahun 53, ada yang mengatakan 55, ada yang mengatakan 57. Karena dulu belum ada Dukcapil, jadi belum ketahuan Pak wafatnya tahun berapa ya. Tapi kira-kira di kitab disebutkan 53 sampai 57. Seingat saya ya. Insya Allah tidak salah. Abu Hurairah, disebut Abu Hurairah, bukan berarti dia bapak terus melahirkan kucing, bukan. Hurairah, itu nama lain hir, ket. Bahasa Inggrisnya cat. Atau cocokologi emang pecocok. Ya, emang begitu. Tanda bahasa Arab dulu pernah menjajah juga. Dulu bahasa Arab sampai ke Andalus. Orang Andalus itu dulu seperti Amerika sekarang. Seperti Inggris sekarang. Orang kalau mau pinter belajar ke Andalus. Dikirimlah orang dari Inggris, dari Perancis, dari mana-mana untuk belajar. Salah satu yang muncul dari kalangan Yahudi, Ibnu Maimun. Maimun apa namanya kalau dalam bahasa filsafatnya. Banyak sekali yang pulang ya. Dan mereka datang ke Andalus tidak dipaksa masuk Islam. Tidak ada paksaan masuk Islam. Apalagi cuma masuk satu mazhab. Dan tidak ada ente Nasrani, ente Ahlun Nar, gak ada. Dikasihkan mereka kebebasan berdiskusi. Ada yang banyak masuk Islam, ada juga yang tidak. Bahkan Ibnu Maimonides, ya, seingat saya namanya begitu kalau di bahasa filsafatnya, dia membawa konsep-konsep ajaran falsafah ketuhanan orang Islam Ahlus Sunnah dimasukkan ke ajaran filsafat mereka, filsafat Yahudi di zaman itu. Saat itu loh Pak, canggih kita dulu. Dulu Andalusia, ya. Sampai hari ini bekas-bekasnya masih ada, bangunannya masih ada. Tapi ya mau gimana lagi ya, kita tidak boleh cuma bernostalgia. Saya berharap orang-orang di Indonesia, di Nusantara, jiran, semuanya bersiap-siap. Kebangkitan semoga ada dari sini. Dari negara-negara kita, dari Asia Tenggara. Khususnya Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Pelan-pelan Pak, makanya sekarang kita mulai ngaji kitab. Kitab dulu yang dibaca oleh mereka di sana, yang membuat mereka dulu menjadi negara yang kuat. Menjadi mujahid-mujahid yang tidak takut mati. Menjadi dai-dai yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli hadis yang kemudian tidak suka debat, ahli kalam yang ingin membersihkan akidah umat. Ya, semoga kita bisa ngikutin jalan mereka sedikit demi sedikit ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu isu dulu di zaman Sayyidina Umar, Abu Hurairah ini cuma 3,5 tahun bersama Rasulullah, tapi kok hadisnya paling banyak. Gitu. Sempat terjadi isu begitu. Ini Abu Hurairah ya. Dia cuma berapa tahun? 3,5 tahun. Di riwayat kedua 4,5 tahun. Bagi saya mau 4,5, mau 5,5 terserah. Ambil aja 3,5 tahun berarti 7 semester. Cukup nggak jadi S1? Masih ingat nggak antum yang dulu yang umur-umurnya agak sepuh dikit? Kalau ada dulu orang dapat gelar BA, Dr. Andes, itu udah hebat banget kan di zamannya? Bener nggak? Akhir-akhirnya begitu. Ini gurunya bukan pak dosen, bukan doktor. Gurunya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nazrah wahidah ilaih, satu kali memandangnya, engkau beriman kepadanya, derajatmu langsung menjadi kekasih Allah. Maka siapapun yang memandang Rasulullah sesaat saja, asbaha sahabiyan,
Dia menjadi sahabat Rasulullah yang berhak dapat doa radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Satu kali, ini beliau 3,5 tahun, paham? Ya, ente yang membicarakan Abu Hurairah berapa kali mimpi ketemu Rasulullah? Pernahkah mimpi ketemu Rasulullah? Ketemu wali aja belum? Ketemu Sunan Kalijaga belum? Ketemu Syekh Abdul Qadir dalam mimpi aja belum? Ketemu guru yang masih hidup aja belum? Sekarang membicarakan sosok yang nama dia secara mutawatir disepakati ada dalam kitab hadis. Ngaca. Jadi kita ini kalau mau membicarakan sahabat-sahabat mulia, ngaca dulu kita. Abu Hurairah, oke, kita pakai riwayat mereka, 3,5 tahun beliau ngaji kepada Rasulullah. Setiap hari dia memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum ketemu Habib Jindan, minta foto, ya enggak? Ketemu Habib Novel, minta foto. Habib Fulan minta foto. Baru zuriatnya. Dan bangga lagi pasang lagi di Facebooknya. Ini ketemu Rasulullah setiap hari. Rasulullah makan, dia makan. Rasulullah nggak makan, dia nggak makan. Ternyata dia santri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu yang ngaji kepada beliau, ada pengusaha. Abu Bakar Umar, pengusaha. Ada mantunya Utsman Ali, pengusaha juga Utsman. Kalau Ali, muallim, guru. Ada santri murni Abu Hurairah, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini punya ayah namanya Amr bin Al-As. Dia dan ayahnya cuma beda 12 tahun. Bapaknya umur 11 tahun, ujung 11 tahun dinikahin sama mbahnya. Ya. Jadi umur 12 tahun, kluk udah punya anak. Namanya Abdullah bin Amr. Akhirnya bapaknya masih segar, masih kerja. Dia bilang, kamu ngaji sama Rasulullah. Disediakan kertas, kertas mahal. Kertas dulu seharga 1 onta. Abdullah bin Amr diberi fasilitas karena dikader oleh Amr menjadi pemimpin masa depan berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, beliau menjadi gubernur, ayahnya juga gubernur, beliau jadi diplomat dan menjadi saingannya Sayyidina Ali waktu belajar. Maka sampai nanti bab politik itu bersaing. Abdullah bin Amr pro Muawiyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah ini pro kepada Ali. Jadi sahabat-sahabat ini juga beda politik. Antum sekarang kayaknya cuma beda politik, cuma ya salam. Udah main kafir-kafirkan, ya. Udah mulai bid'ah-bid'ahkan, udah mulai mentohut-tohutkan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, summa nauzubillah. 3,5 tahun, coba hitung. Setahun berapa hari? 365 kali 5 waktu. Berapa kali? Kali 3,5 tahun. Apa kata Nabi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi aku betul-betul melihatku. Sekarang dia bukan ngelihat Nabi mimpi. Tuba liman ra'ani. Beliau mengatakan, beruntung yang melihat aku. Beruntung yang melihat aku. Wa aman Nabi, percaya kepadaku. 7 kali Nabi ngomong, Tuba, tuba. Tuba itu ternyata syajaratun fil jannah. Adalah surga, nama benda-benda pohon di surga. Maka ungkapan tuba berarti beruntunglah orang-orang yang memandangku. Percaya kepadaku. Abu Hurairah 3,5 tahun memandang secara fisik dan dia percaya. Bukan mimpi. Ini jangan-jangan yang ngomong begitu mimpi Nabi aja belum. Kalaupun mimpi Nabi mungkin kena prank kali ya. Mungkin bukan nabinya kita. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khairi ma'ayishin nas kulluhum rajulan akhidan bi'inani farasi fi sabilillah. In sami'a faz'atan aw hayatan kana 'ala matni farsi yabtaghi al-mauta aw al-qatla fi mazanni." Ada 2 jenis orang terbaik. Pertama, orang-orang yang kehidupannya adalah
berjuang fisabilillah dengan kendaraannya, dengan perangkatnya, dengan kekayaannya. Ini terjemahan bebas ya. Kalau secara harfiah, inna min khairin nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik usaha manusia, rajulan akhizan, ya, seseorang yang menarik kekang kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. Saya terjemahkan pertama tadi apa? Sebaik manusia adalah orang yang menggunakan perangkat-perangkatnya, kekayaannya, kepemilikannya untuk berjuang fi sabilillah. In sami'a faz'atan aw hay'atan kana 'ala matni farasihi yabtaghi al-mauta aw al-qatla fi mazanni. Jika dia mendengarkan suatu teriakan, maka dia bersiap-siap untuk mencari mati syahid. Ya. Nanti tenang dulu antum, jangan main bom-bom dulu ya, apalagi ngebom masjid. Ya. Itu orang nyembah Allah, jangan dibom. Maka teman-teman para mujahid yang di dalam dirinya ada nur jihad, antum nurnya jangan dibuka di sembarang tempat. Berjuang itu ada babnya, ada fikihnya. Ya, tidak boleh sembarangan kita mau ngebom. Saya juga pengen jadi mujahid dan saya pengen mati fisabilillah. Tapi jangan bunuh teman sendiri, cuma beda faham. Jangan. Kita ingin berjuang terakhir, masih ada di perjuangan lawan Dajjal, melawan tentara Dajjal. Habis itu khilafah Imam Mahdi, masih ada lagi Ya'juj Ma'juj. Antum kalau yang hobi-hobi perang, tunggu sabaran dikit. Ya. Panjang itu ceritanya tuh. Yang hobi mana-mana, latihan aja sekarang, tapi jangan untuk manah teman-teman kita ya. Cuma beda politik, beda mazhab, beda manhaj, udahlah. Maka kalau antum lihat saya debat, saya ngeritik Salafi, bukan berarti saya benci Salafi. Saya ngeritik siapa? Kelompok ini, kelompok itu, bukan berarti saya benci mereka. Saya berharap kita satu barisan sebenarnya. Cuma kan mereka duluan serang kita. Mereka zindik-zindikkan kitab ini, ajaran tasawuf. Mereka katakan Maulid Nabi sama dengan Natal. Mereka sebut tawasul syirik. Ini kan jadi persoalan. Ya. Untung di masjid gak ada Pancasila kan. Kalau gak mungkin udah dibom kali masjid ini. Itu maka makhluk terbaik pertama di muka bumi yang menginjakkan kakinya di muka bumi adalah pejuang. Zaman ini masih zaman damai. Maka dakwahnya juga dakwah damai. Perjuangan kita masih perjuangan damai. Kalau musim damai, yang berjuang bukan tangan ini, yang berjuang ini. Yang berjuang dada kita, akal kita. Harta kita untuk tetap berbagi, untuk berdakwah. Dan mungkin kosnya lebih besar. Atau makan hatinya lebih gede. Benar nggak? Kalau musuhan nanti dengan orang-orang yang mau merusak Islam, musuh-musuhnya Islam, gampang. Dia kelihatan di depan, kita di sini. Jelas. Sekarang itu kita nggak tahu di antara kita ini benar nggak semua. Kita nggak tahu. Di dalam diri saya benarkah semua? Saya juga sedang mencarinya. Siapa tahu ada yang nyusup-nyusup di dalam diri kita. Keinginan-keinginan yang tidak benar. Saya pun selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya dan kita semua. Ya. Yang kedua, rajulan fi ghanimatin lahu fi ra'si syufa'ah, fi ra'si sya'fah min hadhihi syi'af atau fi batni wadin min hadhihi al-awdiyah yuqimus salah wa yu'tiz zakah wa ya'bud rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laisa minan nas illa fi khairin. Dan yang kedua, seseorang yang mempunyai ghanimah atau harta. Dia punya pegangan harta. Ya. Kemudian dia berada di ujung bukit, di atas bukit. Ada nggak orang tinggal di atas bukit, Pak? Kecuali Bukit Tinggi. Tahu Bukit Tinggi, Pak? Itu banyak orang tinggal di situ. Namanya Bukit Tinggi. Ada gunung sepi, ada nggak orang tinggal di sana? Nggak ada. Nah, Nabi lagi sebut. Atau seseorang yang berada di tempat yang sepi di atas gunung. Au fi
batni wadin, atau di tengah lembah, di tengah hutan. Nah, dua nih. Berarti yang penting sepi, menyepi, menyendiri. Yuqimus shalah, dia mendirikan salat, menunaikan zakat. Kalau sendiri zakat ke siapa? Jangan-jangan ada zakat yang bukan zakat yang kita kenal sekarang. Zakat di situ artinya sedekah. Ngasih hewan itu sedekah, Pak. Nabi mengatakan, jika ada buah jatuh dari pohon, lalu dimakan oleh burung, itu sedekah. Baru dengar antum hadisnya? Rawahu Ar-Razi. Bukan hadis riwayat Ar-Razi, itu ada di Sunan Tirmizi, itu hadis sahih. Ada orang lewat mungut, itu sedekah. Maka antum nanti kalau punya buah pohon banyak, atau suka memberi tapi nggak sadar siapa yang diberi, nanti kaget pada akhirat. Tiba-tiba, loh, ini dari mana nih pahalanya? Dari mana nih pahalanya? Ya. Jadi antum kalau punya pohon rambutan tuh biarin aja, bebas. Kalau perlu tulis bebas, siapa aja ngambil. Mana ada orang begitu, Pak, sekarang. Yang ada malah ditulis yang ngambil ahli neraka gitu ya. Gitu sekarang. Semuanya cuma karena itu, kalau dijual paling cuma berapa duit, bisa neraka loh. Begitu gampang orang sekarang meneraka-nerakakan orang cuma karena rambutan. Ya'bud rabbahu hatta ya'tiyahul yaqin. Ya'budu, dia menyembah Rabbnya sampai datang hari yakin. Yakin itu hari kematian. Laisa minan nas illa fi khair, ya. Lanjut. Apa kata beliau? Qala al-ustaz, pengarang kitab ini, al-khalwah sifatu ahli saffah. Berkhalwat, menyendiri di tengah keramaian, itu ciri-ciri orang yang kalbunya bening. Wal uzlah min amarati ahli al-wuslah. Sedangkan uzlah, menjauhkan diri dari keramaian. Kalau tadi menyendiri dalam keramaian, disebut khalwat. Kalau sekarang uzlah, menyendiri dari keramaian itu. Min amarati ahli al-wuslah. Ini adalah tanda-tanda orang yang wusul sampai kepada Allah. Tapi itu baru awal ya, awal sampai. Pernah jatuh cinta? Pernah? Jujur aja Pak, antum gak tahu cinta ya? Pernah jatuh cinta gak? Pernah. Kalau sudah jatuh cinta, ini bukan nama sesama jenis. Sama lawan jenis, kita suka dia, dia suka kita. Suka gak berdua-duaan? Suka. Bener. Itu normal, secara manusiawi. Maka berkatalah Imam Kusyairi, jika engkau suka menyepi, menyendiri, mojok kalau bahasa kitanya, berkhalwat, beruzlah dengan kekasihmu, maka ketahuilah, orang-orang yang wusul, orang-orang yang ruhaninya sampai kepada Allah, cintanya kepada Allah, mereka hanya ingin menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ahlul wuslah. Ya. Wala budda lil murid, mestilah seorang murid fi ibtida'i hali, di awal-awal dia melaksanakan atau mengambil ilmu rohani, minal uzlah, untuk beruzlah. Ini zaman dulu Pak, ini zaman dulu, beruzlah. An abna'i jinsih, dari manusia sejenisnya. Summa fi nihayatihi minal khalwah, atau di ujung khalwatnya, litahaqquqihi biunsih, supaya dia bisa membuktikan bahwa dirinya betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah. Biasanya gak usah Allah deh. Seorang laki-laki atau perempuan yang jatuh cinta, dia nguji pasangannya. Kalau perempuannya agak religius sedikit, kalau kamu serius, datangi ayah ibuku. Gitu kan? Gitu gak? Lain kalau mahasiswa-mahasiswi, bang jemput dong, nah gitu, anterin dong. Itu ujian, dia nguji cinta gak dia, senang gak dia, maukah dia mengorbankan waktunya. Bener, antum korban begitu ini sama mbak-mbak yang di belakang ya. Oke. Allah pun sama. Allah itu maha pencemburu, gak ada apa-apanya cemburu kaum perempuan. Allah itu maha pencemburu. Inilah yang disebut Allah itu maha feminim, tapi bukan perempuan. Maha feminim dalam artian Allah sangat cemburu, dan kalau ada kekasihnya
diganggu oleh yang selain dirinya, Allah akan melabrak mereka. Maksudnya gimana tuh? Putus atau dilabrak? Pilih mana antum? Kalau kita ini menduakan Allah dengan pekerjaan, Allah masih sayang kita, pekerjaan diambil. Paham maksudnya? Antum masih ingat kisah Sayyidina Ibrahim? Sayyidina Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah. Khalilullah itu sederajat di bawah Habibullah. Satu derajat di bawah Habibullah. Khalil artinya teman ngobrol. Teman berkeluh kesah. Khalilullah. Sayyidina Ibrahim 70 tahun lebih tidak punya anak. Diberikan anak. Ternyata Nabi Ibrahim asik punya anak. Tiap hari dibuatin masakan, dicariin semua yang bikin dia nyaman. Allah Maha tahu isi hati, tapi secara hukum sababiyah, hukum asbab, perlu diuji Nabi Ibrahim. Maka Allah minta mahar cintanya, sembelihlah yang bikin kamu berpaling dariku. Allah labrak itu namanya. Itu cara Allah melabrak Nabi Ibrahim. Jadi mau disembelih enggak? Mau disembelih. Habis itu apa? Kata Allah, sudah aku ganti dengan bizabhin azim. Cukup kamu ambil ternakmu, itu gantinya. Berarti kamu memang cinta kepadaku. Nabi Ibrahim ini diuji. Kalau sudah Nabi, yang masuk ke dalam kalbunya pasti kalam ilahi. Dia mimpi, tapi masih kurang yakin. Nah, ini mulai diragukan. Maka Nabi Ibrahim diuji terus sampai 3 kali mimpi. Akhirnya beliau pun musyawarah. Nah, inilah ilmu besar. Meskipun kita dapat isyarat, ilham, nggak boleh langsung tabrak. Apalagi cuma antum dapat paham di suatu pengajian, nggak boleh langsung dipakai. Konfirmasi dulu kepada masyaikh kita. Ya. Seperti Nabi Ibrahim konfirmasi bahkan kepada anaknya. Ini filosofinya ya, kalau kita lihat analognya. Jadi paham maksud cinta itu? Ya. Allah suka dulu ketika Nabi Ibrahim, beliau menyepi, menyendiri. Ketika punya anak, ternyata beliau pun sibuk. Allah kalau lihat antum ini, sibuk main handphone malam hari. Orang harusnya tahajud, masih main handphone. Nanti bisa Allah ambil matanya, bisa Allah ambil handphonenya. Pilih mana? Kalau Allah sudah biarkan, berarti Allah sudah tidak cinta. Kalau handphonenya rusak, jatuh, wah berarti pelajaran tuh. Ya. Masa bangun tidur cari handphone? Terantum mati, di alam kubur itu kan perasaan kayak bangun tidur. Ini serius loh ya. Kalau belum antum mati aja dulu, biar tahu rasanya. Orang kalau mati suri, itu kan mati beneran, cuma dia hidup lagi. Allah kembalikan. Orang kalau mati, bangun itu dia ngerasa kayak biasa. Sadar-sadar kalau dia ngelihat alam lain. Kok beda ya? Dan paling parah nanti kalau tiba-tiba mungkar nakir datang. Antum lagi nyari handphone, kan handphone gua mana nih? Ya salam. Ya. Apalagi tidurnya pakai TV. Jangan tidur pakai TV. Hidupkan TV di kolbu. Hidupkan smartphone yang ada di kolbu. Ya. Smart kolbu. Kolbu kita cerdas, lebih cerdas dari itu. Antum paling-paling cuma bisa nonton YouTube. Kalau di kolbu ini bisa ketemu dengan siapapun. Bisa ketemu Rasulullah. Mimpi. Ya. Bisa. Itu Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Ya. Ini baru permulaan bab uzlah ya. Nanti kita lanjutkan di bulan depan insyaallah. Apa kata beliau? Uzlah itu ayya'taqidah. Jadi kita kalau menjauh dari orang, antum nih, mohon maaf nih banyak orang hijrah merasa dirinya dirusak oleh komunitas selamanya. Ini orang hijrah. Kebanyakan begitu. Benarkah cara berpikir begitu? Coba lihat ilustrasinya. Orang kalau hijrah, apa kata dia? Saya punya komunitas lama.
terus pindah, kan hijrah namanya, ya. Terus pindah ke komunitas baru. Apa yang kita yakini saat kita hijrah? Antum saat hijrah nih ke komunitas baru. Di sini banyak maksiat. Oke, banyak maksiat. Kalau kita mengatakan, gue nggak mau lagi ke sono, ntar gue rusak sama kalian. Itu orang sombong. Jadi dalam ilmu tasawuf sampai begitu diurus, Pak. Maka teman-teman yang merasa dirinya hijrah, ini adab hijrah. Ini adab hijrah. Kalau kita pindah dari suatu komunitas yang menurut kita kurang baik, apa kata-kata yang kita munculkan? Ya Rob, aku niat hijrah karena engkau. Karena mungkin akulah penyebab mereka rusak. Karena mungkin akulah yang membuat mereka itu kacau. Karena aku, mereka kacau. Atau mereka sudah kacau, tambah aku, tambah kacau lagi. Itu keyakinannya. Bukan berarti kita mau bersih-bersih diri dari mereka. Maka setiap hijrah yang seakan-akan sekarang hijrahnya suci, yang sebelumnya itu kotor, sebelum itu dia benci, dia katakan, itu musik saya haram. Ente kalau maksiat karena musik, silakan, tobat aja. Tapi gak usah salahkan musiknya. Ya ini berulang-ulang saya sampaikan. Musik bisa nggak maksiat? Yang maksiat siapa? Yang main musik. Sekarang antum salahkan musiknya. Itu kalau dia bisa bicara, dia akan demo di hadapan Allah SWT. Di dunia dan di akhirat. Oh, dulu itu bikin saya maksiat. Karena musik saya maksiat. Bukan, justru kamulah yang menyebabkan alat musik itu masuk ke tempat maksiat. Jangan dibalik, itu childish, anak kecil yang begitu. Yang menyalahkan benda-benda, yang menyalahkan, ada lagi yang lebih canggih. Saya nggak mau temenan sama dia. Dia merusak saya. Gitu. Itu kata-kata yang disampaikan oleh ahli neraka kepada syaitan. Surah Al-Hasyr, silakan dibaca. Mau ngulang kalimat itu. Kenapa di surah Al-Hasyr muncul kisah itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu manusia suka menyalahkan orang lain. Maka teman-teman, apapun maksiat antum udah masa lalu tutup. Dan tidak usah salahkan partner kita yang maksiat. Antum mau ngapain aja dulu, mau korupsi, mau zina, mau menyabu, mau apa, gak usah salahin mereka. Katakan, aku yang salah ya Allah. Ya, jangan salahkan dia, jangan salahkan komunitas, jangan salahkan bandar. Apalagi antum nyalahin wali kota, Pak RT, lo salah apa dia? Gak ada urusan itu, salahkan diri sendiri. Baru benar hijrahnya. Ya, jadi ini cara memahami teks, ini kan teks lama. Untuk sekarang antum disuruh uzlah mungkin nggak? Uzlah aja rumahnya dibuat bareng-bareng di tengah hutan, ya, hijrah-hijrahan, ya, perumahan akhir zaman, ya salah. Ini kata beliau, ayya'taqida bi'tizalihi anil khalqi salamatan nas. Ini nggak boleh katanya. Tapi yang boleh apa? Meyakini dengan dia berpindah, dia menjauh. Dia menjauhkan keburukan dirinya supaya tidak menyebar kepada makhluk yang lain. Itu baru benar uzlahnya, baru benar hijrahnya. Ya, jadi antum yang hijrah ini katakan, ya Rob, aku niat menjauhkan orang lain dari keburukan yang disebabkan oleh diriku sendiri. Itu niat kita hijrah. Ya. Kenapa? Wala yaqsud salamatahu min syarri khalq, tidak boleh berniat menjauhkan diri dari keburukan makhluk, karena keburukan makhluk itu sebenarnya ada dalam dirimu, ya. Fa innal awwal minal qismain natijatu istisghari nafsi wa tsani syuhudu maziyati alal khalqi. Ya. Yang pertama, orang yang memandang dirinya rusak. Inilah orang tawadhu. Yang kedua, yang mengatakan saya ingin menjauh dari komunitas yang banyak maksiat. Saya mau hijrah dari komunitas para penyabu, narkoba, kelompok dunia hitam. Itu orang-orang sombong, sok suci. Maka hati-hati
siapa guru kita dalam hijrah, itu akan mempengaruhi gaya hijrah antum. Ya, kayaknya harus dibuat daurah manhaj hijrah, ya, biar oke, sesuai dengan kitab-kitab yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama yang kalbunya sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lagi, masih ada waktu. Dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, pengikut-pengikut Nabi Isa yang masih lurus, Hanif, itu ditanya, innaka rahib, apakah kamu seorang rahib? Apakah kamu seorang pendeta? Rahib boleh nikah nggak? Nggak boleh dia. Kecuali yang terbaru, Protestan. Kalau pendeta Katolik, nikah. Nggak, itu ajaran lama itu Pak. Ya, enggak ya? Tabattul namanya. Innaka rahib, engkau orang yang suci. Jadi rahib itu kalau disebut, itu melebihi sucinya kiai kalau zaman sekarang. Kita kan ngeliat kiai masih salah. Kiai itu masih menikah, istrinya lebih dari satu kadang, ya kan? Kalau rahib tidak menikah, karena dalam bayangan orang-orang agama terdahulu, orang yang dekat kepada Allah tidak membutuhkan syahwat. Maka adalah pujian dari seseorang kepada rahib, innaka rahibun, engkau seorang rahib yang sangat suci. Pendeta, mirip-mirip pendeta cerita-cerita Sunggokong ya. Begini terus dia, digoda cewek, begitu terus dia, waduh. Kita salut tuh kalau ada orang begitu ya. Faqala, apa kata dia? La, saya bukan pendeta, saya bukan rahib, saya bukan ahli agama. Saya bukan orang yang, kalau sekarang, kamu orang torikot ya, kamu sufi ya, kamu hijrah ya, kamu ikhwan ya, kamu ahbab ya, kamu ashraf ya, kamu, semua sebutan-sebutan itu dihilangkan. Oh, kamu ikut tarbiyah ya, kamu ikut liqa ya. Nah, ini puji-pujiannya begitu. Ya, saya dulu kan waktu mahasiswa udah jaga jenggot, kemana-mana pakai baju koko. Kata kawan, inti ya akhi, rajulun. Ya emang saya rajulun kan, rajulun artinya apa? Cowok. Tapi dia bilang, rajulun ngaji-ngajiun. Gitu. Suka ngaji. Bahasa Arab Indonesia ya. Apa jawaban si rahib? La, bal ana harisu kalbin. Saya ini hanyalah sosok hina yang sedang menjaga kekuatan syahwat di dalam diriku. Dia menyebutnya kalbin, kekuatan anjing. Jadi dia mengatakan dirinya itu punya karakter hewan buas, hewan ternak. Ini si rahib nih. Inna nafsi kalbun ya'qirul khalq. Diriku ini ibarat anjing. Dia bisa nyalak, membentak makhluk, menyakiti makhluk, supaya mereka tidak disakiti. Aku merantainya, aku memagarinya. Itu beliau. Maka dalam kitab-kitab ilmu zikir yang saya pelajari sedari saya masih kecil, dulu ada satu thariqah yang saya pelajari, guru saya mengatakan waktu kami awal masuk khalwat, jadi saya tidak uzlah, tapi saya khalwat 40 hari. Apa kata guru kami? Jangan sebut diri kamu orang yang khalwat. Jangan sebut dirimu sufi. Jangan sebut dirimu ahli hadis. Jangan sebut dirimu ulama, santri. Sebut dirimu orang yang sedang menjaga anjing galak di dalam dirimu. Dan memang saya akui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejauh ini, selama ini saya puasa. Bulan puasa, kan kita khalwatnya bulan puasa. Masa-masa itulah secara zahir mata saya terjaga. Tapi enggak juga. Kan sore-sore ada yang nganter lauk. Mata kita cuci mata pas sore-sore, karena yang nganter macam-macam. Bukan nganter ke kita, ke samping. Mata, tetap aja cuci mata. Sekian hari saya nggak pernah ketemu lawan jenis. Umur waktu itu baru 13-14 tahun. Tahu-tahu ada saudara, ya, ikhwan kita, diantarkan makanan oleh istrinya, bawa seorang gadis.
Apa yang terjadi? Saya nggak bisa lupa, Pak. Cantiknya perempuan itu. Sampai sekarang. Walaupun saya nggak jatuh cinta. Tapi mata ini kayak tertarik ke sana. Oh, ini yang terasa oleh sang rahib. Baru saya paham. Jadi ternyata orang-orang yang menjauhkan dirinya dari makhluk, dari keramaian, ujiannya justru lebih berat. Maka nanti akan ada dua jenis aliran ulama kita. Ada yang memilih uzlah, menyepi, menyendiri. Ada yang memilih menyepi dalam keramaian. Kenapa? Karena kalau antum menjauh, sekali kena seperti Imam Syafi'i, ketika melihat betis lawan jenis, itu langsung hafalannya buyar. Nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau antum-antum ini kan sudah tebel mukanya. Dikasih lutut aja biasa aja. Biasa gitu. Ya. Sama kita. Sama-sama bermasalah diri kita ini. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya ini bukan orang suci, saya cuma ketemu orang-orang suci yang ketika kita tanya, dia merasa juga tidak suci. Semoga kita ketularan tawaduknya mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini mau isya nih udah. Ya. Habis azan, tanya jawab. Atau nanti aja ba'da isya ya. Biar nanti antum ba'da isya mau makan dulu, minum boleh. Nanti kita kajian Sahih Muslim, bab pertama, hadis pertama, tentang pilar-pilar Islam dan akhir zaman. InsyaAllah, nakhtatim bilhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.